Belum multi, Ini Bill multi dong Bill. Kaisar. Apa? Kaisar lu. Kaisar, oh ini Kaisar ada. Nah, dia Dekat aku dengan Mami dia Obet ini dia susah kali pokoknya dikasih paham. di mana si Kaisar atau si Abil ini ada, ya itulah ada Kak Sil. Cuman Pokoknya jangan berantem ya Kaisar ya. Ini aku lagi hujan nih di luar. Coba belain Obet nih, Obet diserang Raffi. iya memang benar. Bang Abil nggak takut dihujat naik room ini? Orang gak ada yang kenal sama saya juga ngapain takut dihujat. Enggak kan, jadi Iya, dia punya prinsip. kalau aku sih nggak masalah ya, Bang Abil. Takutnya Bang Abil kan, takutnya Bang Abil nanti dihujat. Kenapa dihujat? Kenapa harus dihujat? Kan kita kan semua di sini cari teman, komunikasi apa sih. Oh, aku sekarang berteman sama Kak Fitri Sahuteru. Aku aja jadi adiknya lagi. Tuh. Coba bedain deh, Bet. Kenapa sih, Bet? Lu bedain dah. Kenapa ya yang di timnya dulu yang membela DRG ya? Ketika gue naik ke komal-komal kalian tuh, ke komal-komal pendukung di kita, mereka kan yang musuhin gue dah. Ya karena memang lu udah biasa lu naik ke room kita karena kita kasih, karena kita ada Raffi naik udah biasa, Vi. Kalau gua kan mungkin Ya karena nggak iya. biasa. Cuman kita nggak dimusuhin gue. Gua juga sebenarnya dimusuhin enggak, tapi mungkin dibatasi lah sama mereka, dibatasi. Dibatasi sama si... Ya Allah. Ya membatasi Bang Abil, manusia ya Bang Allah Abil ya udah siap Rabbi. Kak Fitri, aku di sini jadi host dulu ya sebentar ya. Aku mau tanya sama Raffi sama Bang Abil nih terkait dengan kasus NM. Oke, Kak Fitri di sini nanti. Aku udah bertanya. Padahal di Oke. depan kamu aku masih milih Komal sama kalian tahu nggak? Oke. Jadi gini, kita bahas dulu dari, jangan bosan Luffy kalau gua ngebahas dari awal. Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys munculnya capek, perdebatan besar di media. Bosan, Diam Mbak, dulu bosan. Raffi, diam dulu Raffi, diam dulu. Nah ini bosan. Gimana sih lu? Kan gua mau tanya. Iya terus. Ya udah nggak jadi deh gue ah. Ya, Jangan gitu dong. Aku udah siap jawab. Bercanda Ica itu. Aku udah siap dengerin nih kuping. Terusin. Bentar, materinya juga tadi malah hilang lagi ah. Gua udah bikin materi Luffy, kurang ajar. Enggak, posisi Raffi di sini sebagai apa dulu? Lu mau memposisikan diri sebagai pengacaranya apa sebagai netizen? sebagai netizen. Oke, Bang Abil juga sebagai netizen ya. Apa alasan utama kalian mendukung Reza Gladys dalam kasus ini? Menurut kalian, apakah benar-benar Nikita Mirzani melakukan pemerasan atau tidak? Dan tolong tunjukkan buktinya. Gue tidak mendukung Reza Gladys. Tapi Terus? gue sedang mau menegakkan kebenaran. Ayo. Apa alasan? Berarti alasannya adalah menegakkan kebenaran begitu, Vi? Berarti RG Alat- benar dong. Menurut Bang Raffi gitulah tanya. Berarti Bukan, Reza Mas. Gladys benar dong menurut Bang Raffi. Menegakkan kebenaran dalam arti begini loh. Ini saat itu ada orang yang sedang diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, waktu itu framing yang di media sosial itu kan dari Bang Fahmi itu, ingat nggak yang katanya bahwa pemerasannya sudah dihilangkan, sudah dihapus, adanya pasal tentang masalah pengancaman. Nah, itu. Jadi disitulah letak poin ketika memang framing yang dilakukan oleh tim PH-nya NM pada saat itu seperti itu, timbullah gue di situ. Baru dongol tuh gue pertama kali gara-gara statement Bang Fahmi. Gue bilang, Bang, salah dong. Harusnya sama-sama. 368, 369 ini sama-sama pemerasan. Sama-sama berkaitan. Walaupun 368 itu berbicara tentang ancaman kekerasan, kekerasan itu bukan hanya bicara tentang masalah konteks secara fisik. Secara verbal pun bisa dibilang sebagai kekerasan. Oke. Obet jelek Ya. lu. Nah, misalkan. Itu bisa juga Ya. itu kekerasan. Udah, tuh. jangan terlalu panjang. Silakan Bang Abil. Kenapa kebalikannya gitu? Pertanyaannya banyak soalnya. Ayo Bang Abil.
Kenapa Bang Abil ya kebalikannya? Kenapa Bang Abil ini mendukung Nikita Mirzani dan dalam kasus ini tuh Nah, kalau itu pesanan dia pesanan. dan menurut Bang Abil bagaimana kasus Nikita Mirzani ini di mata Bang Abil gitu? Apakah ini tuh benar-benar apakah Bang Abil ini melihat kasus ini murni pidana atau ada unsur konflik pribadi? Ya berhubung Nikita Mirzani udah dihukum dan ditetapkan bersalah, ya secara hukum memang dia bersalah. Mau diapain juga tetap pasti secara hukum dia tetap bersalah kan gitu. Cuman kan kalau dari eksaminasi kita sebagai publik kan ada yang janggal terkait dengan apakah Nikita Mirzani murni bersalah ya kan atau dia tidak sepenuhnya bersalah. Berarti kan kalau dia tidak menurut saya tuh dia memang bersalah tetapi tidak sepenuhnya bersalah gitu. Oke, jadi Nikita Mirzani itu memang terbukti bersalah tapi tidak Tapi sepenuhnya tidak bersalah. bersalah. Oke. Contohnya seperti apa Bang Abil yang tidak sepenuhnya? Seingat saya Bang Raffi. Gue jawab aja Bil. Sabar, Ini Raffi, ya ada- Allah. Ini ada yang nanti kita tiktokan aja Bang. Jadi kan kalau dari eksaminasi yang saya lihat ya terkait dengan beberapa orang yang terlibat lah katakan entah itu berupa saksi ataupun terdakwanya atau pidananya terpidananya ya. Nah ada Dokter Oki di situ. Luar biasa. Jadi saya dari Bang Abil. Abil biarin Bang Ini Abil. pinter nih, ini pinter. Sumpah pinter ini. Kita mulut yang ya karena mohon maaf ini kan dari eksaminasi saya ya. Ini pendapat saya pribadi sebagai netizen. Aku Karena saya- setruk Bang Abil. melihat putusan kan di situ kan di putusan itu jelas ada dengan informasi yang diberikan Dokter Oki terhadap NM, kemudian NM bereaksi ya kan bereaksi membuat live kemudian mengatakan atau berkomentar lah. Jadi seperti itulah berkomentar tentang Dokter Reja Gladys kan begitu. Kemudian ada lagi beberapa hal yang di mana Dokter Oki sendiri tidak diperintahkan atau tidak disarankan oleh NM untuk mengatakan tutup aja mulutnya pakai uang dan sebagainya. Saya rasa ini hal-hal yang harus di-up ya waktu itu gitu. Karena ada yang janggal di sini. Ada beberapa peran Dokter Oki yang semestinya ini bisa untuk meringankan NM gitu. Oke, Dari betul. oke. Menambahkan sedikit lagi. Gue langsung kesimpulannya ya. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pengadilan tinggi, Bet, halaman 47, di situ sudah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa perpindahan uang dari Dr. Reza Gladys kepada terdakwa itu diinisiasi oleh saksi Dr. Oki Pratama. Itu udah bunyi, Bet. Harusnya kalian menyuarakan itu dong. Bet? Lah, Jangan nanya ke gue, nanyanya ke Bang Abil. kok Kak Abil? Abil harus paham sama gua kok. Ngapain? Iya, Lu memang disarang. itu janggal, itu sangat janggal karena kan ada beberapa komunikasi ternyata antara KRG dan Dokter Oki ini tadi yang saya rasa ini tidak banyak di-up gitu di publik atau bahkan di persidangan juga tidak dipertanyakan, bahkan pengacaranya saja tidak fokus terhadap itu. Ini kan sebagai alibi ya atau pembelaan bahwasanya NM ini dari unsur niatnya saja itu bisa dikurangi gitu, bahwasanya niat dia itu apakah dari hasutan seseorang atau dari ajakan seseorang itu kan harus Betul. dipertanyakan. Betul. Kenapa dia mau melakukan ini kan itu seharusnya objek yang harus dipertanyakan juga, apakah dia melakukan karena dorongan seseorang atau karena apa gitu sih maksud. Cerdas nih. Boleh nggak aku cut sebentar? Nah, Boleh Bu. Inilah ya yang aku bilang dari awal bahwa NM itu tidak sendiri. Lanjut. Oke. betul. Aduh, pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Catet. Dong, Bet, lu bikin VT itu dong, Bet. Bet, lu bikin VT itu dong, Bet. Ngapain lu nyuruh gua bikin VT, Raffi?
Kaisar nggak objektif kan dia berani. bahwa ada orang lain yang menyarankan tadi dibilang ya objektif dia objektif. Iya, nggak apa-apa. Betul, betul kita memang harus objektif. Kamu bela NM kan? Iya. Kalau memang kamu bela NM, apa yang disampaikan Haisar ini memang ada dia mengikuti perjalanan persidangan, ada yang menyarankan atau apa tuh Tapi tadi? kan tadi aku bilang, Bu, saya jadi host dulu ya, saya di sini akan netral gitu kan. Jadi kalau hati saya kan mendukung Nikita Mirzani, tapi kan di sini saya posisinya netral. Jadi kedua belah pihak saya tanya semuanya seperti itu. Ya, coba lanjut Aisar. Aisar pendapatnya apalagi mengenai kasus ini? Apakah yang menjadi putusan terakhir yang mungkin kamu juga udah baca, harusnya bagaimana nih penegak hukum, harusnya next step-nya harusnya bagaimana? Bang Raffi jangan hilang. Lanjut. Iya kan balik lagi, alat bukti ataupun barang bukti yang berhubungan dengan elektronik itu kan susah untuk dibantah sebenarnya. Nah kalau kita arahnya ke situ kan, nah otomatis kan apa yang dilakukan hakim ini kan berdasarkan alat bukti dan barang bukti juga ya. Berdasarkan alat bukti tadi, apakah ini sudah pas, dua alat bukti sudah masuk atau tidak. Nah, saya pribadi itu tadi yang saya katakan bahwasanya kayak di persidangan, mohon maaf ini yang sebesar-besarnya kan, saya sebagai pendukung Nikita, saya akui saya adalah pendukung Nikita, tetapi boleh dong saya komplain atau saya itu bereaksi terkait dengan di sini kan dikatakan bahwasanya ada unsur pemerasan, pengancaman pemerasan. Artinya kan orang yang diancam atau orang yang diperas itu dalam keadaan lemah atau ada something problem yang dia lakukan dan sebagainya, dan itu bukan alat. Nah tapi di dalam persidangan kan kita jelas bahwasanya yang ditampilkan adalah produk yang diduga lemah ataupun ada kekurangan di pelapor tadi. Nah seperti yang saya katakan tadi, ketika dikulik kekurangan dari seseorang atau korban ini tadi, otomatis kan lebih sinkron lagi nih kenapa dilakukan pengancaman, kenapa dilakukan pemerasan. Di situ saya agak sedikit tidak setuju sebenarnya melihat persidangan itu, tapi ya balik lagi ya, kalau misalnya kita maju ke depan ini untuk PK. Ya kalau untuk mencari novum gimana menurut pendapat Bang Raffi? Agak sulit sih kalau saya pribadi. Susah banget, susah banget. Aku itu pertanyaan aku selanjutnya loh. Tolong dong. Ini kan materi host. Gimana sih Lah? Ya aku mau tanya juga sama Raffi gini Raffi. Jadi sama siapa berdua lah intinya sama Bang Abil juga. Banyak yang skeptis langkah PK akan berhasil. Kenapa kalian tetap optimis? Apakah kalian percaya masih ada peluang pembatalan putusan sebelumnya? Dan pertanyaan untuk Bang Abil dan untuk Raffi, kenapa Raffi merasa kalau PK ini tidak akan berhasil? Gue ya, pertama, kalau soal masalah PK, siapapun itu masih bisa lah orang mengajukan, boleh, itu kan hak ya, itu tidak dibatasi itu kalau soal PK. Tapi tetap ya, untuk mengajukan PK itu harus mempunyai juga dasar-dasar yang kuat dalam hal satu aja. Punya bukti gak? Ya, Ada bukti novum baru maksudnya. Karena atau minimal gini, Bet. Paling sederhana secara materialnya ya, secara substansi dalam kasus ini adalah Nikita Mirzani harus membantah bahwa kesepakatan yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys atau dengan Ismail Marzuki bukan merupakan kesepakatan yang di bawah ancaman atau tekanan. Itu dia harus bisa itu dulu buktikan. Tetapi kalau kesepakatan itu tetap tetapi bagaimana kalau misalkan hakim, semua kita nih sebagai praktisi termasuk gue ya satu-satunya mungkin sebagai orang yang pernah belajar juga, Bet ya, melihat kasus ini memang sangat sederhana bahwa kesepakatan yang terjadi antara Dr. Reza dengan Nikita Mirzani itu didasari adanya suatu ancaman di situ, Bet. Dengan dia ada bentuk apa? Secara lisan itu kan secara lisan yang melalui media WhatsApp itu kan secara jelas bahwa Mail menyampaikan
Niki akan speak up, bla 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 bla. Itu masih banyak tuh bet. Itu nggak, kalau kita mau bedah lagi, gue harus buka lagi tuh. Oke, oke. Nah, Terus? intinya itu didasari ada suatu ancaman, ada rasa takut ketika kredibilitas Dokter Reza ini akan hancur. Karena kan ini melekat ini kredibilitas ini kan melekat terhadap person dari Dokter Reza sebagai seorang dokter juga, sebagai pemilik skincare, sebagai pemilik dari klinik. Melekat semuanya situ dulu, Bet, di dalam diri Dokter Reza itu. Jadi tidak bisa juga disampingkan juga hal-hal seperti itu. Nah, itu jelas bahwa soal Nikita Kaspika, soal tentang begini, itu kan bahwa ini ada maksud lain di dalam suatu kesepakatan yang terjadi itu. Itu bisa dibantah atau dihilangkan, kan nggak mungkin dihilangkan. Kalaupun misalkan kita mau bantah, bagaimana mau bantahnya? Mau dengan alasan apa? Kenapa sih harus berbicara soal masalah Kak Niki sudah punya barang ini? Mail kasih tahu bahwa Kak Niki udah punya produk ini. Oke. Tolong Oke. Mail sampaikan. Oke. Mungkin gitu-gitulah. Oke. Lanjut Bang Abil. Bang Abil percaya nggak kalau misalkan dalam PK Nikita Mirzani ini akan berhasil? Nah, kalau gitu kan kita harus pahami dulu nih konsep PK seperti apa. Kita jangan terburu-buru untuk ambil konsep pembebasan ataupun dia dibebaskan, kan begitu. Karena kan kalau PK ini kan kita balik ke PK ini jelas bahwasanya PK memang tidak menambah hukuman. Tetapi PK bisa membebaskan dan mengurangi hukuman. Nah, ya kan, supaya kita optimis, kita ambil aja konsep untuk meringankan hukuman. Oke. Ya kan? Oke, jadi Bang Abil ini percaya bahwa dalam langkah yang akan dilakukan oleh Nikita Mirzani, yaitu PK akan meringankan hukuman Nikita Mirzani. Iya, tapi jelas yang diperlukan kan adalah novum, ya kan? Oke. Novum ini kan adalah sesuatu hal yang baru yang tidak pernah diungkap di pengadilan, ya kan? Ataupun tidak ada dalam putusan juga dan sebagainya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ya itu tadi yang saya Itu katakan. ada Mbak, sorry. Bang Fitri, Mr. Blair. di bawah ada Mr. Blair nama Bang Leon, ada nggak tuh? Dari tadi Mr. Blend aku ini loh, aku invite Iya. nggak naik-naik. Dia hadir katanya. Oh ini dia. Oke. Ini. Itu ada Bang Bang Leon Abil, juga tuh, Bang silakan. Leon. Oh, Mr. Blind mana? Nggak ada. Nih aku invite Mr. Blind. Nah, ini kenalin, Bet. Ini Bang Leon, guru gua, Bet. Nih Bang Leon nih suhu kita nih Bang Leon. Ada Kaisar di sini. Ada Obet, ada Mbak Din. Bang Leon apa kabar? Halo Kak Fitri, Salam Kak kenal, Ical, Bang Kang Leon. Raffi, Mr. Salam Blind. kenal, Mr. Blind. Apaan sih, Bet? Bang Leon, apa kabar, Bang? Kak Kabar Fitri, apa baik, kabar? Bang. Kak Raffi. Suaranya Kak aku ke mute. Oke. Enggak. Dengeran kok. Enggak. Oh nggak ke mute ya? Enggak. Oke, lanjut Bang Abil. Ngebahas PK ini cocok kali ini kan. Nah itu tadi kan saya katakan itu tadi ada beberapa hal yang tidak di-up di dalam persidangan tadi. Masalah kalau KNM-nya sendiri mungkin ada cara untuk mengurangi hukumannya, kan balik lagi ke beliau itu tadi sebabnya tadi. Itu mungkin bisa untuk meringankan beliau tadi. Sebabnya apa? Termasuk dengan apa sih peran Dr. Oki tadi yang kita pertanyakan gitu. Silakan Mr. Bland sama Bang Leo. Coba, Bet, lu Biar- tanya ke Bang biar Leon, Bet. Lu suhu tanya ke aja. Bang Leon, Aduh, Bet. kayaknya bateraiku habis deh. Aku turun dulu ya. Alasan, Bet. Obet, alasan. Lo Bet, awas lo, colok Bet. cepetan colok. Lu tanya ke Bang Leon, Bet. Tanya ke Bang Leon, Bet. Cepet, Bet. Aduh, aku mau nanya Bang Leon apa materinya sebentar. Pertanyaan yang tadi, pertanyaan ke Abil. Lu tanya lagi ke Bang Leon. Oke, Bang Leon, apakah Bang Leon dalam kasus Nikita Mirzani ini, dalam kasus Nikita Mirzani ini, ketika Nikita Mirzani mengambil langkah PK, apakah akan berhasil, ataukah apakah Bang Leon percaya bahwa peluang pembatalan putusan sebelumnya ini
di kasus PK akan mengurangi hukuman Nikita Mirzani atau justru akan tetap Nikita Mirzani diponis sesuai dengan hukum yang telah dijatuhkan sebelumnya. Jika nantinya hasil PK ditolak, apakah Bang Leon ini pertanyaan untuk Bang Abil. Tadi aja Bang sampai situ Bang. Ya, sebenarnya harus dilihat dia alasan PK-nya apa. Kalau di dalam KUHP baru Undang-Undang 20 tahun 2025 itu kan udah diatur bahwa untuk penanganan perkara peninjauan kembali itu tunduk pada KUHP yang baru, khusus untuk PK. Nah, di dalam KUHP yang baru itu kan alasan PK udah ditentukan. Yang pertama itu adalah ada novum atau keadaan baru. Yang kedua itu ada post factum atau ada terbukti secara sah dan meyakinkan salah satu hakim atau seluruh hakimnya itu menerima suap atau gratifikasi. Dan yang ketiga itu kan ada satu kekeliruan yang nyata atau kehilafan hakim. Nah, Nikita Mirzani dalam hal ini menggunakan alasan yang mana dia untuk melakukan peninjauan kembali. Yang paling logis, yang paling masuk akal menurutku alasan yang ketiga ya, kekeliruan yang nyata atau kehilafan hakim. Tetapi kalau kita melihat ke proses-proses penanganan perkara di Mahkamah Agung dalam tingkat PK, sangat jarang alasan kehilafan atau kekeliruan itu dikabulkan, kecuali betul-betul itu secara terang bahwa ada salah dalam pertimbangan atau hukumannya dianggap terlalu berat sehingga menimbulkan disparitas. Nah, saya kan nggak tahu nih alasan yang dipakai oleh NM dalam PK itu apa, gitu loh. Kalau dia mau menggunakan alasan yang kedua, kan selama ini kan dituduh ada dugaan suap atau gratifikasi, tapi kan di KUHP-nya sudah disebut harus terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya alasan itu nggak bisa dipakai. Novum saya kira nggak ada juga kalau novum ya. Sangat tipis dalam perkara ini ada novum gitu. Enak kan Bet ngedengerin Bang Leon ngomong kan, kitanya nyerep gitu. Kalau pakar yang ngomong itu masuk gitu loh Bet, ke dalam kepala itu masuk. Lanjut Bang. Jadi sebenarnya kemungkinan di PK itu kemungkinan terbaiknya menurut saya ya, itu putusannya kembali seperti di tingkat pertama. Kemungkinan terbaiknya ya tinggal berdoa aja kira-kira hakimnya ini, hakim yang menangani perkara PK ini hakim yang tunduk pada pendapat yang mana. Soal penerapan TPPU itu di Indonesia terbagi dua hakim-hakim. Ada yang beranggapan seperti yang putusan PN Jaksel, tapi ada juga yang berpendapat ketika itu sudah ditransferkan ya sudah serta-merta terpenuhi menyembunyikan atau menyamarkannya. Tinggal dilihat itu aja. Ibaratnya kalau nasibnya NM bagus, nanti putusannya kembali seperti PN. Tetapi kalau nggak hoki ya ujung-ujungnya ditolak gitu. Sebenarnya Bang Raffi, aku lebih tertarik kenapa tiba-tiba dilapor ke KY ya? Ya, Karena kepribadian hakim. yang aneh tuh gini lagi Bang Leon. Kemarin ke KY juga, kemarin dia malah substansi perkara lagi di situ. Nah iya, kayak KY itu kan terbatas terhadap perilaku hakim. Kalau soal pertimbangan nggak bisa. Ini Makanya- soal kemarin gini Bang, hakim di dalam yang kasasi itu apa yang dilihat itu yang soal timeline jadwal berkas masuk sini terus tanggal sekian apa namanya? Astagfirullahaladzim. Lamanya pemeriksaan perkara. Agenda sidang. Agenda. Ya itu betul lamanya itu. Nah, dari berkas diterima oleh majelis sampai diputus itu dengan waktu 1 hari Bang Leon. Itu dianggap sama mereka itu tidak benar gitulah. Ya dia yang nggak benar, bersyukurlah. Kan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kan asas peradilan cepat. Kalau diperiksa lama-lama nanti protes, diperiksa cepat juga protes. Itu perkara Rasman di kasasi cuma 9 hari. Karena memang sekarang itu udah online kan, e-court semua. Kalau e-court itu pasti lebih cepat. Kalau dulu kan berkasnya yang bikin lama. Sekarang cepat ya? Sekarang cepat karena e-court sampai kasasi. Diperiksa cepat kok malah disalahin, gimana sih? Bang Leon, aku mau tanya, kalau umpamanya
mengajukan PK itu biayanya dari pemerintah atau dari siapa ya? Kalau semua upaya hukum itu tetap bebannya kita pribadi selaku yang mengajukan. Oh, I see. Ya, ya, ya. Jadi istilahnya yang bayar hakimnya juga yang mengajukan, yang bayar jaksanya gitu ya, semua ya, begitu ya? Oh enggak, kalau hakim, jaksa itu kan udah ada gajinya sendiri mereka. Oh, ya. Gitu. Jadi yang ditanggung itu kayak biaya perkaranya, ada relas itu dibebankan ke kita. Cuman kalau dalam perkara pidana itu biasanya cuma 6.500 kalau nggak salah. Oh, oke. Apalagi Bet? Waduh. Abed Oke, lagi masih lanjut. nyariin Ini mas- pertanyaan tuh ini- si Obed. Ini masih lanjut, masih lanjut. Jadi Lu- Obed senang Bet, Rike Bet, dia lu di- Pitaloka Bet, gua bela kasih tau, Nikita Bet, Mirzani. Bet, gua kasih tau Bet sama lu ya. Lu satu room sama Bang Leon, lu gali tuh ilmunya Bang Leon, Bet. Mahal, Bet. Benar, dari Gua kasih tahu lu. dari yang pasti belajarnya, Bet. Tanya, Bet. Daripada gini, lu boleh hiburan, boleh diseling hiburan, boleh koma lu. Cuman lu sisipin juga lah, lu ketemu kayak Bang Leon begini nih. Ntar kalau gue ngomong kan lu nggak pernah percaya nih kan. Nih Bang Leon aja ngomong. Tetapi Bang Leon lebih punya kapasitas, Bet. Oke, aku mau nanya sama Ica deh. Kalau aku mau nanya sama Ica deh, yang tadi dari Ica. Mana Ica? Iya, aku mau nanya sama Ica. Tanya lah, nanya apa? Kenapa Anda menjadi salah satu orang yang sangat kontra terhadap Nikita Mirzani? Menurut Anda, sejak kapan citra Nikita Mirzani mulai negatif di mata Anda atau publik? Karena dia adik aku, Obed. Udah itu jawabannya. Dia bela aku. Oh, itu ya. Kan tapi kan belum ada ucapan dari si Ica. Ica jawab dong. Dia salah satu konsumen paling lamanya Dr. Reza Gladys tuh. Oh, Jadi nggak semua konsumen itu nggak jelas, ada yang jelas. Wakilin aja sama Mr. Blanda jawabannya tadi. Jawabannya karena suka huru hara. oke. Terus Mr. Glenn, bagaimana reaksi Anda saat mendengar Mahkamah Agung menolak kasasi dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap pelaku? Pertanyaan Biasa apa? aja itu kayak- Perasaan. biasa aja, Perasaannya kayak- biasa aja. Udah tebak itu. Kenapa sih Bet? Obed senang ya Rike dia Pitaloka belain Nikita Mirzani ya. Aku belum sampai ke sana loh pembahasan aku. Justru aku tuh lagi nyari-nyari dulu belum. Lawyer Willy. Lagi rame-rame Ada lawyer- soalnya. Ibu Firly ada lawyer Willy di bawah mau naik katanya Mami Obed biar digantikan sama lawyer Willy nggak apa-apa. Kalau lawyer Willy nanti pertanyaannya bisa luas. Kan dia sependapat sama aku tentang si Samira soalnya. Selamat siang Mbak Fitri, Mbak Din, Mami Obed, Fam, Ica, Kayasa. Obed jangan kemana-mana di sini aja. Aduh bateku Obed loh. Mulai kumat Mami Obed. Dicat, Bet. Awas, Dicat belum ini. makan jangan-jangan Mami Obed. Mau Udah turun. Tapi makan barusan. aku mau ngasih pandanganku tentang Rike dia Pitaloka Bet. Ke siapa pandangan ke siapa? Ke siapa dulu Bang Mr. Rike Glenn? dia Pitaloka. Ke siapa? Pandangan ke siapa? Dia Pandanganku Pitaloka ya. tentang lalu. Rike dia Pitaloka. Oh, mau menyuarakan terkait dengan pandangan Abang gitu ya. Iya, aku mau menyampaikan yang pertama, ya menurutku kalau dia menyuarakan keadilan untuk Nikita Mirzani dengan hashtag Justice for Nikita, aku ingin mempertanyakan keadilan, sisi keadilannya. Kenapa dia tidak menyuarakan Justice for Reza? Pakat. Kan sama-sama wanita, kan si Reza korban. Tapi kan Reza nggak dihukum. Nah itu pandangan pribadiku, aku bilang aku mau menyampaikan. Terus yang Oh. kedua, dia
sebagai anggota dewan boleh menyuarakan aspirasi, tapi dengan melekatnya status dia sebagai anggota legislatif, menyampaikan aspirasi dengan abuse of power tuh bedanya tipis loh. Aku cuma khawatir nanti ada intervensi. Memang betul yang dia kritisi proses dari pengadilan tingkat 1 sampai kasasi. Tapi kan dengan dia datang ke KY, lalu kemudian ada upaya hukum lain yang diajukan Nikita Mirzani, itu kan ada korelasinya. Suka atau tidak, kita hanya mengkritisi nih, ya kan? Mengingat dia sebagai anggota dewan. Yang pertama, dia punya kolega di parpol. Walaupun dia bukan dari Komisi 3, dia bisa menggunakan privilege yang dia punya sebagai anggota parpol untuk menyampaikan hal itu ke koleganya di Komisi 3. Sesama anggota parpol yang sama. Makanya aku bilang, intervensi, abuse of power, atau menyuarakan aspirasi itu bedanya tipis. Tipis banget. Jadi dia bisa menggunakan abuse of power-nya atas nama menyuarakan aspirasi atau membela kepentingan rakyat selaku anggota dewan. Nah, jadi menurutku kalau memang mau fair ya, seharusnya yang dia soroti itu bukan dia hadir ke KY untuk mendampingi. Dia harus benar-benar netral karena di sini ada 2 orang wanita. Ya. Kabur dia si Obet, kurang ajar. Apa sih, orang gua masih di atas kok. Oh, belum. Habis diem aja sih. Ya kan lu lagi ngomong bang, masa gua teriak-teriak. Nah, yang Ya. kabur siapa no? Kak Dian. Jadi justice-nya sebenarnya harus benar-benar justice. Bukan justice untuk satu orang aja. Keadilan kan untuk kedua belah pihak. Nah, kalau dia mendukung untuk membebaskan, misalkan ya contoh ya, untuk membebaskan Nikita Mirzani, berarti dia tidak mendukung keadilan untuk Reza Gladys dong. Kan dalam hal ini Reza Gladys korban. Kerugiannya sudah bisa dibuktikan. Ada PHK, benar. Penjualan menurun, benar. Ya kan? Mental kena. Ada uang yang bergerak 4 miliar, walaupun sudah dikembalikan tetap kurang 600 juta. Ya kan? Maksud Mr. Ben kecuali salah tangkap gitu ya, baru ya kan? Ya maksudku ini kan sudah ada pelaku, sudah ada korban. Kenapa yang disuarakan keadilan untuk pelaku? Kenapa tidak keadilan untuk korban? Kalau mau fair, disorot yang benar, jangan mendukung salah satu. Karena dia kan sudah bilang, dalam hal ini saya mendukung sahabat saya dengan hashtag Justice for Nikita katanya. Ya kan? Ya. Ya mungkin ya seperti yang tadi Kak Fitri bilang bahwa Rieke Diah Pitaloka itu sedang memposisikan dirinya sebagai netizen. Loh, kan tadi aku udah bilang, walaupun dia sebagai netizen, tapi dia sebagai anggota legislatif kan melekat. Nah berarti Kak Fitri juga tadi walaupun Kak Fitri sebagai netizen, tapi Kak Fitri ini sebagai orang yang punya public figure, yaitu berarti sangat berpengaruh. Public Ya enggak figure-nya dong, melekat. kalau Kak Fitri nggak punya kesempatan untuk abuse of power. Nanti aku duduk dulu kali ya, Ber. Duduk di teras. Duduk di dalam. Duduk dulu di depan masyarakat itu. Pun aku punya tuh, ada di depannya. Gitu. Kecuali dia pejabat publik. Makanya aku bilang ya, intervensi, terus kemudian abuse of power, atau menyuarakan aspirasi, itu kan bedanya tipis. Tipis banget gitu loh. Dia bisa mengatakan saya menyuarakan aspirasi masyarakat. Ya, tapi dia menggunakan privilege yang dia punya, itu kan abuse of power namanya. Bang Willy, silakan Bang Willy ditanggapi atau Bang Abil. Jangan ketawa-ketawa aja Bang Willy. Silakan Bang Willy. Ya siap, Masya Allah. Guanya lagi nyariin doktip ini. Kemana sih doktip ini? Udah kena mental dia, udah kena Apa sih kok mental. malah lari ke doktip? Udah kena Ini mental. Mami Obet pasti tahu nih doktip. Enggak Mami Obet, maksudnya ini
Doktip kan selalu berbicara terkait dengan strategi ya. Ini strategi ini nanti Bang tuh Willy, begini, nanti strategi ini begini. enggak, Bang Willy Enggak, tahan pindah dulu. pindah tema ininya, namanya pindah tema kalau Enggak, begini. Enggak, kalau aku enggak, dalam sedikit aja. Maksudnya begini ya. Nanti ini khusus di Komalnya Mbak Fitri ini ya. Nanti apabila misalkan Mbak Fitri dengan teman-teman kan sudah melaporkan ke BPOM, apa jangan-jangan indikasinya beliau lagi ngurus proses BPOM-nya produk yang disepil sama Mbak Fitri, makanya dia nggak nongol-nongol. Nah, supaya nanti pas saat dia nongol seolah-olah itu sudah di-approve sama pihak BPOM. Nah, ini kan jangan-jangan strategi juga nih. Makanya khusus di Komal ini, apabila itu terjadi, khusus di Komal ini sudah tahu. Jadi udah senyum-senyum aja tindakan yang akan dilakukan sama beliau. Begitu yang pertama. Nanti Mbak Fitri pun juga sudah paham kenapa dia menghilang, karena lagi ngurus proses untuk BPOM-nya. Tapi poinnya, apakah BPOM akan meng-approve proses penyelesaian terkait dengan produk dia? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. ini kalau Bang Willy mau nanya, Abang Willy kita harus panggil Dedi ini ke sini. Dedi nggak bisa. Gini, Kalau Obed. kalau aku sekarang nggak bela Doktip masalahnya. Mohon maaf Bang Willy. Dedi lagi bahas Nadim, jadi dia juga karena junjungannya nggak aktif, dia juga ikut pindah pembahasan. Dia bahas Nadim Makarim sekarang. Sebetulnya lama ini juga akan terlupakan ya sebetulnya. Mr. Blend, itu Ya, soal Doktip itu sebenarnya ketika BPOM mudah mencabut izin edarnya dia, itu sudah menjadi bukti yang nyata dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Itu tadi Obed, dia Itu udah clean and clear itu. Jadi kadang kita heran ya, waktu Kak Fitri spill masalah stiker, itu kan sudah jelas tuh. Ya Itu udah barang gue kasih NA-nya bahan nggak dikit ada. ya untuk diskusi. Guanya om suara dulu. Gue kasih bahan. Kenapa Nah. harus ke Obed, Kak Fitri? Kan aku bilang kalau untuk dalam kasus Doktip, aku kemarin sempat bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada produk Doktip yang dirilis. Seharusnya apabila memang Doktip meng-approve atau atau memang produk Doktip atau memang produk Doktip ini menyuarakan terkait dengan produk yang bermasalah, seharusnya memang tidak ada celah, tidak ada cacat. Doktip produk Doktip pun tidak dirilis sama BPOM. Nah, itu aku yang pertanyakan kalau dalam kasus Doktip. Kan Dokter Willy nih, Bang Willy pakai ngebahas Doktip dari tadi lagi ngebahas NM. Tapi memang yang tersisa tinggal dia Obed. Yang lain kan udah diam, yang masih onar masih itu tuh dia. Makanya kan dilapor-laporin ITE nih Bang Willy, termasuk aku. Ya aku mah karena perbuatan aku itu kan mirroring perbuatan dia. Kemarin aku berpikir udahlah kita saling kita saling serang di sosmed ya, kita selesaikan di dunia maya. Aku kan udah diam setahun dikata-katain. Nah sekarang kalau aku balas, ya terima dong, jangan main lapor. Karena dia ngapain aku duluan, aku pun akan melaporkan dia. Gitu, ya udah sama-sama kita. Gitu loh Bang Willy. Bener nggak? Setuju. Sepakat. Jangan petantang-petenteng maksudnya. Kalau dia kurang jadi tersangka, ya udah tambahin. Aduh, kayaknya aku mau nge-gym dulu deh. Udah jam berapa ini ya? Jam setengah 2. Jam 2. Anjir. Ompet tapi udah sehat ya. Samira Ompet, ngelaporin ya. Mbak Fitri, Mbak. Laporin nanti kamu ya semua, jadi aku ngumpulin 100 lawyer. Waduh. Ini ada Bang Rapi juga. Aku harus masuk, Bang Leon harus masuk pokoknya. Kita lihat. Betul tadi tuh ya. Jadi mereka ini kadang entah siapa si Dedi juga ikut-ikutan lagi kan. Estianti masuk sini. Nongol masuk doang bentar kayak. Iya, jadi si siapa namanya? Si Las di situ rilis di badan POM. Di dalam kemasan itu
sama bahannya tidak sesuai komposisinya. Itu kata Badan POM. Berarti udah itu lembaga apalah kita nggak penting itu kan, kita nggak harus dengar mereka. Nah, maksudku gini, yang di-spill sama Kak Fitri itu setelah ditanyakan ke BPOM itu kan NA-nya sudah lama dicabut, ya kan? Nah, kenapa si Dedi justru bikin video tentang penandaan produk? Terus dia sampaikan peraturan perundang-undangannya. Ya sebenarnya kan simpel. Yang dipermasalahkan itu NA yang sudah dicabut izin edarnya kenapa dijual kembali? Masih dijual. Bukan persoalan penandaan. Jadi kadang-kadang aku heran. Kalau dia misalkan mau membela tuh yang bela yang benar. Jangan justru tambah membodohi masyarakat gitu loh. Kan kita bisa berdebat nih. Ya kan? Masalah NA yang udah dicabut. Apa pembelaannya? Debat apa diskusi? Debat lah. Kalau sama Dedi ngapain diskusi? Debat lah. Udah melewati batas diskusi, Bet. Mr. Blaine sama Dedi ini udah war. Karena kita bukan lagi mencari pembelajaran. Dia kan mempertahankan argumentasinya. Ya sama, aku juga melakukan hal yang sama. Gitu loh. Makanya aku bilang, kalau nggak berani 4 lawan 4, 1 lawan 1. Yang penting substansinya jelas dulu nih. Kita kan berfokus itu, dia menjual produk ilegal karena tidak ada izin BPOM-nya. Pernah ada tapi sudah dicabut. Kan sudah Ada clear dua sampai dong, di situ Mr. aja. Blind. Ya bang. Ada dua dong, satu menjual produk yang sudah dicabut izin edarnya, satu lagi menjual produk yang tidak sesuai dengan komposisi, ya kan? Iya. Ya, kalau yang ada uji labnya ya, yang udah ada Ya kan uji labnya. nggak usah uji lab lagi, Mr. Blind, kan udah dinyatakan sama BPOM Ngapain dicabut uji lab izinnya. lagi? Kalau untuk yang izin edarnya dicabut, oh iya, kalau itu memang 2 pasal kenanya. Jadi nanti Obed baca tuh pasal 8 ayat 1 huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu di situ diatur pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa. Ancaman pidananya itu di pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berapa tahun, Bang Leon? Ancaman pidananya 5 tahun, ada dendanya juga. Tuh. Apa yang terjadi pelaporan terhadap Samira ini ya, lawyer Willy ya, kita nggak usah capek-capek ngejelasin, itu udah ada yang ditahan yaitu DRL. Perbuatan dia menurut aku sama, bahkan lebih. Nah dia menjual, menarik, itu menurut aku ya, benar nggak? Ya. Nah, terus ada satu yang lucu lagi ya. Lucu banget menurut aku ini. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Dia mengatakan bahwa yang salah itu pabrik maklonnya. Brand owner nggak salah. Karena mendapatkan barang tersebut tidak dikutak-atik terus dijual kembali. Ya kan? Terus aku bilang, pasal itu mengatur untuk reseller. Bukan untuk brand owner. Kalau reseller itu mendapatkan barang dari brand owner, kan dia membeli produk dari usaha lain, kemudian tidak mengubah bentuk atau komposisi, lalu kemudian dijual kembali ke konsumen, maka tidak dikenai pertanggungan. Itu perdebatan kita terakhir tuh di situ waktu itu. Aku bilang kalau pabrik maklon itu iya kan? Terus kalau misalkan produk itu salah, yang salah pabrik maklonnya gitu. Sama pabriknya. Makanya seolah-olah bang, dia itu mau melepaskan diri. Bahwa dia tidak bisa dituntut. Malah konyol Dedi gini. Ya udah, aku tantang kau bikin VT gitu. Sebut namanya Samira katanya. Apa sih udah aku bilang. Dedi lama-lama udah kayak kalau mulut gue bilang ngeri banget lu kayak perempuan gue bilang.
jadi suruh orang, Nyobet misalkan hilang nih, nih, obet nih berjemur katanya obet mau berjemur ya terapi. Berjemur jam segini. Bet, yang ada hitam bet jemur-jemur jam segini. Ini aku udah pada datang. Aku mau meeting dulu. Boleh? Oh, siap. Oh, Oke kak. Pak. Bang Leon, Bang Raffi ntar malam lagi ya. Oke, Iya. Kak. Oke. Aku nanti ini ya, aku nanti mau cerita ya. Bagusnya kalau memang ada Mbak Rike atau apa bisa diundang ini bagus ini. Saya mau kasih bahan ini sama beliau. Kita undang deh. Ya, terkait dengan upaya-upaya untuk dia sebagai anggota DPR RI dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, nanti kita kasih bahannya beliau. Ini Mbak Lawir Lili, kita sepakat kita harus memberantas mafia skincare. Itu kita sepakat dulu. Nah, dia harus datang ke sini. Jadi kita kasih masukan yang mafia itu siapa gitu. Kita kasih masukan. Berdasarkan bukti-bukti yang aku punya juga. Banyak banget bukti yang aku punya. Banyak banget owner skincare yang ngasih informasi ke aku. Tapi menjaga mereka pun takut sebetulnya, jadi aku udah sepakat untuk nggak men-share. Cuman apa yang dilakukan oleh oknum-oknum dokter ini itu keji banget. Oke. Dan sekaligus ada dulu itu sudah pernah kita terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2023 ini secara cepat. Jadi ada beberapa poin masukan kita itu belum di-approve. Nah, mungkin Mbak Rike nanti kita akan kasih bahannya supaya bisa melaksanakan itu. Nah, ini lebih sip lagi ini nanti itu bahannya. Terima kasih Mbak Fitri. Yuk, malam lagi ya. Siap, makasih kak. Aku Bang, selamat sore. Oke kak. Siap. Mbak Fitri.